Halo semuanya, kembali lagi sama kita. Kami dari Jurnalistik Mahasiswa Universitas Gunadarma dari jurusan Sastra Inggris, kelompok 3, kelas 3 SA03, ingin mengajak kalian semua untuk berkeliling dan mengetahui apa saja sejarah yang ada di Museum Kebangkitan Nasional. Oke guys, jadi dari pintu masuk kita akan belok ke kanan. Sebelum itu, di sini ada tertulis nama-nama gedungnya. Ayo kita masuk ke ruangan pertama. Ruangan pertama adalah ruangan pengajar. Ini adalah ruangannya. Jadi ini adalah ruang transit yang dimana itu terhubung menjadi satu di ruang direktur itu. Nah, ruang transit ini itu berguna untuk menunggu para tamu yang ingin datang berkunjung dan bertemu kepada direkturnya itu. Jadi mereka sebelum bisa masuk ke ruangan direktur, mereka menunggu dulu di sini untuk dapat bertemu. Ini termasuk juga salah satunya kayak seperti ruang tunggu gitu untuk bertemu ke ruangan direktur. Dan di sebelah sini nanti setelah dia menunggu dan diperbolehkan masuk, baru mereka yang ingin berkunjung dan bertemu dengan direkturnya akan masuk melalui pintu ini, dan ini adalah ruang direkturnya. Oke, sekarang kita ada di ruang media ajar. Nah, di dalam sini kalian bisa lihat ada kerangka, salah satu yang jadi buat bahan pengajar mereka, dan mereka belajarnya itu pakai mayat asli atau jenazah asli dari Belanda. Ini salah satunya kerangkanya, kerangka asli. Buat pendeteksi detak jantung ya. Nah, detak jantung, dan ini masih bagus banget ya. Nah, terus ada juga nih alat pemecah kepala. Dari kasanya aja nih udah jadul banget guys. Kalian ada tulisannya dari Belanda. Ini adalah salah satu alat ronsen. Ini adalah koper pertama. Oke guys, sekarang kita akan lanjut ke ruangan yang dimana ini adalah ruangan mereka nulis tuh lulusan sejarah dari lulusan Stovia ini nih. Ayo. Di sini tuh ketulis sejarah perempuan lulusan pertama. Itu namanya Marie Thomas. Dia adalah lahir di Likupang, Minahasa, Sulawesi Utara. Lalu yang kedua setelah Marie itu ada Anna Waro. Ada di sini adalah meja asli dari zaman dulu. Jadi terlihat sangat kokoh ya. Lalu terakhir di sini adalah sesuai dengan namanya adalah nama-nama lulusan Stovia dari tahun 1902 sampai 1926. Yang selanjutnya ada ruangan Memorial Budi Otomo. Lalu yang terakhir dari sebelah kanan museum ini ada ruangan asrama Stovia. Jadi pada awalnya ranjang di mana mereka tidur itu adalah bentuknya seperti ini guys. Lalu mereka kemudian diganti menjadi ada kasurnya seperti ini.
dari pintu masuk kita belok kiri. Nah, di sini ada petunjuk ruangannya ada di bagian kiri ini. Terdapat ruang audio visual. Selanjutnya ada ruang perpustakaan. Ya, berikutnya kita ada di ruang penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa, yang salah satunya adalah bangsa Eropa ke Indonesia atau Nusantara. Dan dulunya ini adalah ruang kelas dari sekolah Stovia. Jadi ruang kelasnya itu terbuka ya. Jadi hanya ada jendela 2 di sana untuk sirkulasi udara. Dan adapun juga alasan kenapa Belanda dan bangsa Eropa lainnya ingin ke Nusantara, salah satunya adalah untuk rempah-rempah. Kita juga di sini kita bisa lihat kapal Hindia Belanda pada zaman dahulu. Ini lambang kerajaan Belanda. Ini cuma replika saja ya guys, bukan asli. Lalu di sini ada koin yang dulu digunakan sebagai mata uang. Yang besar ini adalah gulden yang digunakan oleh kerajaan Belanda. Lalu ini disebut duit dengan lambang VOC di koin-koinnya yang digunakan oleh bangsa Indonesia atau Bumiputra pada saat itu dulu. Kelas Stovia ini berlangsung dari pagi hingga pukul setengah 1 siang dengan mata pelajaran kognitif kita 50 menit dengan waktu istirahatnya 10 menit untuk memisahkan materi selanjutnya. Patung-patung dari para anggota dari Obama pada masa itu. Ini juga ada pengurus-pengurus dari Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Gunadarma jurusan Sastra Inggris. Kami ingin melakukan sebuah wawancara. Sebelumnya kakaknya namanya? Aku namanya Vio. Vio, Pak Vio. Nah, ini Anggi, saya Dalina. Oke, pertama itu ada apa sejarah dari berdirinya museum ini dan apa tujuan utama pendiriannya. Oke, jadi dulu museum ini adalah sekolah kedokteran, yaitu Stovia. Sebelumnya adalah dokter Jawa, jadi diusulkan oleh William Bosch karena ada penyakit cacar pada saat itu. Lalu pada Kementerian Kebudayaan dia membuat ini menjadi museum agar bisa, karena ini masih bangunan asli ya, bisa dibudidayakan. Apa koleksi unggulan atau yang paling berharga yang dimiliki museum ini dan apa makna historisnya? Jadi ada banyak sebenarnya. Salah satunya itu adalah kerangka manusia dari Eropa asli. Dia berumur 21 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Dia tuh dulu tuh jadi alat buat praktiknya mereka. Dari alat pemecah kepala, kerangkanya pakai itu. Lalu berikutnya, bagaimana cara museum mengumpulkan koleksi dan apakah melalui donasi, pembelian atau ekskavasi? Enggak, museum ini mengumpulkan koleksi-koleksinya tuh dari emang zaman dahulu. Emang seperti ini, memang seperti ini. Jadi kebanyakan itu barang-barangnya tuh asli. Iya, benar. Terus bagaimana museum ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sejarah dan budaya, terutama di bidang kedokteran kan ini? Jadi waktu itu tuh pernah ada ya mahasiswa kedokteran yang ingin berfoto di sini habis wisuda, dan itu sebagai bentuk kegiatan yang
biasa orang lakukan di sini. Dan biasanya di sini juga ada terdapat kegiatan-kegiatan lainnya, kayak misalnya hari Minggu ada gamelan, tarian daerah, dan juga di sana ada pameran Mari Berlenso. Program edukasi atau kegiatan interaktif apa saja yang ditawarkan museum ini untuk menarik generasi zaman sekarang ini? Tadi ada gamelan, menari tradisional, dan Mari Berlenso. Waktu itu juga ada konsernya sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Tapi itu berarti pameran itunya itu cuman ada di hari Minggu. Iya, karena biasa full, jadi mereka bentuknya dari minggu. Karena juga ada workshop animasi di sini, jadi dipakai untuk kegiatan animasi. Apa tantangan utama dalam mengelola museum ini? Karena kan museum ini tadinya bekas sekolah gitu ya, terus berubah menjadi museum gitu kan. Jadi tantangannya pasti kita harus ngerawat barang-barangnya benar-benar. Jadi harus ditelaten. Karena masih bangunan asli, dijaganya harus lebih ketat lagi dan harus lebih ekstra lagi biar nggak banyak yang keropos. Dan biasa para pengunjung kan suka iseng ya, apalagi tadi anak-anak SD dia megang, jadi tuh lebih diperhatikan lagi. Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan nilai historis museum di tengah modernisasi sekarang ini? Tantangannya adalah digitalisasi. Iya. Ya. Ya, di zaman sekarang banyak digitalisasi. Jadi untuk menarik tadi kita harus adain acara yang lebih menarik perhatian mereka. Pasti kayak acara-acara misal konser bisa di sini. Jadi mereka habis ngeliat konsernya ini gedung apa ya. Jadi mereka tertarik ke sini. Gitu. Jadi kayak menarik perhatian dan supaya mereka juga kepo juga. Iya. Jadi kita harus bikin acara di tempat ini dan mereka pasti kan penasaran sama gedungnya. Akhirnya mencari tahu tentang ini. Hebat sih. Biasanya kalau acara kayak gitu itu di sini di mananya gitu? Biasanya terakhir kemarin konsernya tuh ada di ruang gimnastik, sekarang aula yang berkaca. Bisa aja di aula yang di tengah juga lumayan luas. Kira-kira menampung berapa banyak orang gitu? 100 sampai 200 karena kapasitasnya sangat terbatas. Nah, apakah museum memiliki rencana kolaborasi dengan institusi lain baik di tingkat nasional maupun internasional? Kebetulan workshop itu kita dari Korea. Orangnya ngajar dari Korea langsung, dia datang ke sini. Jadi mungkin itu ya salah satunya. Gurunya dari Korea, programnya dari Korea, dan alat-alatnya juga dari Korea. Lalu ini pertanyaan umum aja sih. Ini bukanya itu kapan? Buka museum secara Museumnya secara umum. hari Selasa sampai hari Minggu. Jadi hari Senin museum tuh tutup Dari jam dari jam 8 sampai jam 4 sore. Khusus untuk hari Jumat tuh setengah 5. pengunjung di sini tuh paling banyak itu kapasitasnya sampai berapa? Kita bisa sampai 500 sampai 800. Paling banyak ada di weekend. Biasanya. Iya weekend. Nah, itu saya penasaran sih sama kalau ini kan dipertahankan ya lantainya. Kalau misalnya lantai di luar itu emang dari dulu atau Iya, baru gitu? dari dulu. Dari dulu. Iya, dari dulu. Semua ini tuh dari dulu. Termasuk lantainya. Iya, termasuk lantai. Lantai Jadi ini juga bangunannya tuh nggak ada yang direnovasi gitu. paling cuma atapnya doang direnov, kayak bocor. Cuma bangunan ini emang bangunan asli, bentuknya seperti ini. Oh, jadi nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang rombak keseluruhan gitu, nggak ada. Jadi kalau ini asli dari zaman masih Dari 1902 baru gitu dia ini asli. Wah, keren sih. Iya, karena harus dirawat dengan ekstra. Karena udah tua. ya Nah, lalu buku-bukunya itu saya lihat itu ada kayak baru gitu. Ini, Iya. ini tuh emang buku aslinya mereka kayak gini. oh emang bentuknya kayak gitu Iya. Dari dulu. Dari dulu. Wah, hebat banget. udah bagus gitu ya Pakai ini. pengawet. Jadinya Oh iya, jadi nggak Rusak. gitu ya. Saya pikir tadi tuh kayak baru gitu loh. Kalau nggak replikanya gitu. Berarti tulisannya masih tulisan Belanda semua. Iya. Nggak ada yang buku dari udah tulisan di Indonesia itu. belum ada. Dia masih bahasa Belanda kuno semua. Keren sih. Kayaknya sih itu aja ya. Udah itu aja dari kami.
Nah, terima kasih banyak Kakak. Terima kasih Kak. Sekian penjelasan dari Museum Kebangkitan Nasional yang telah kita kelilingi hari ini. Kurang lebihnya penjelasan dari Kavia itu mengenai sejarah singkat dari pembangunan Museum Kebangkitan Nasional dan juga seputar sekolah kedokteran dari Stovia ini, dan juga sebelumnya itu kan ada rumah sakit. Jadi di sini tuh sebelumnya ada rumah sakit yang dimana sekarang rumah sakit itu udah berpindah ke Salemba dengan nama Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, dan bersebelahan juga dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang masih beraktivitas hingga saat ini. Yang dimana itu sendiri adalah pindahan dari sekolah kedokteran Stovia ini. Karena ini mau dibangun menjadi museum, jadi akhirnya sekolah kedokteran itu pindah ke Salemba beserta asramanya. Sekian dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya perwakilan dari teman kelompok saya, kelompok 5, 3SA03. Saya Angela Tifanita dan Nina Suwari. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Dadah. Pamit undur diri.